Saudara-saudara sekalian, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Hari ini Rabu 7 Juli 2021, Pekan Biasa ke-14. Referensi renungan hari ini diambil dari Kitab Kejadian dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 7. Saudara-saudari terkasih, harta benda dalam hidup manusia kadang mempunyai fungsi ganda. Dengan harta, orang bisa melakukan kebaikan tanpa harus mengais keuntungan di baliknya. Namun, harta benda kerap kali juga menjerat dan mengikat orang. Bahkan demi harta dan karena harta, orang bisa mencederai hidup orang lain. Kisah Yusuf dari bacaan pertama cukup jelas melukiskan hal ini. Yusuf menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh Firaun kepadanya untuk berbuat baik kepada rakyat Mesir yang menderita kelaparan dan kepada saudara-saudaranya yang juga datang kepadanya. Bisa saja kesempatan itu dipakainya untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya yang telah menjualnya, tetapi Yusuf tidak melakukannya. Ia malah berbelas kasih terhadap mereka. Ia menggunakan harta untuk berbuat baik kepada saudara-saudaranya sendiri yang dulu kala telah membuangnya. Orang Mesir dan saudara Yusuf selamat dari situasi kelaparan karena tindakan Yusuf. Saudara-saudari terkasih, di satu sisi, menanggapi panggilan Tuhan merupakan suatu bentuk ungkapan iman seorang manusia terhadap penciptanya. Kita semua dipanggil dan diarahkan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Hal terpenting dari gema panggilan adalah apakah kita mampu mendengar dan menanggapi panggilan Tuhan. Dalam Injil hari ini dikisahkan tentang para murid yang dipanggil oleh Yesus untuk menyebarluaskan berita kepada semua orang bahwa kerajaan surga sudah dekat. Dalam kaitan dengan misi pewartaan, para murid juga diberi kuasa oleh Yesus untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan segala jenis penyakit dan kelemahan. Kuasa yang dianugerahkan Yesus kepada para murid menguatkan mereka untuk mewartakan Injil. Para murid menerima panggilan dan tugas pewartaan dari Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat yang berkobar-kobar. Hal ini terjadi karena mereka telah menyaksikan setiap perkataan dan tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Kesaksian inilah yang membuat mereka tidak takut dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan misi besar di dunia ini. Saudara-saudari terkasih, bacaan kitab suci hari ini mengingatkan kita agar dapat mendengar, menanggapi, serta melaksanakan panggilan Tuhan dengan penuh sukacita. Ketika kita menanggapi dan melaksanakan panggilan Tuhan, kita diharapkan untuk takut kepadanya. Dalam kehidupan ini, ada berbagai macam bentuk panggilan. Ada yang dipanggil untuk melaksanakan tugas sebagai imam, guru, polisi, tentara, petani, nelayan, dan lain sebagainya. Kita diharapkan untuk setia dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan Tuhan. Setiap orang dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas perutusan, yakni menjadi saksi Kristus dan pewarta kabar gembira kepada semua orang sebagai ungkapan iman yang nyata. Tindakan dan perbuatan kita haruslah menjadi tanda kehadiran Kristus di tengah dunia
dan menghantar orang banyak menuju jalan kebenaran. Saudara-saudari terkasih, ajakan yang paling jelas kita rasakan adalah bahwa kita yang telah bergabung dalam persekutuan umat beriman Kristiani adalah murid dan rasul. Menjadi murid berarti kita diajak mau belajar terus-menerus dari Yesus Sang Guru Utama. Kita adalah murid yang mau hidup dekat dengan Kristus dan mengamalkan ajaran cinta kasih itu dalam hidup setiap hari. Sedangkan dengan menjadi rasul, berarti kita diutus untuk menyebarkan ajaran Yesus kepada banyak orang, serta menghadirkan kebaikan dan sukacita dalam kehidupan bersama. Sakramen baptis dan krisma secara jelas menggambarkan peran ini. Baptisan memasukkan kita dalam lingkaran dekat dengan Yesus setelah kita menjadi manusia yang tertebus. Krisma atau penguatan adalah sakramen perutusan bagi setiap pribadi Kristiani agar dapat lebih berkiprah di tengah dunia. Kita pun berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.